damai di hati. Firman Tuhan, Alkitab adalah ya dan amin. Di mana hal-hal yang belum terjadi sudah diungkapkan dan sudah dinyatakan. Karena Alkitab, firman Tuhan kita ini adalah ya dan amin. Di mana kalau kita melihat di 2 Petrus 3 ayat 3, yang terutama harus kamu ketahui bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jika kita melihat di mana hari-hari ini, di mana pengejek-pengejek sudah tampil, guru-guru palsu sudah tampil, bahkan nabi-nabi palsu sudah tampil. Di mana kita lihat kekristenan diejek, Yesus pun diejek, bahwa Kristen menyembah manusia dan menjadikan manusia itu adalah Tuhan. Kristen tidak pernah menjadikan manusia itu Tuhan, tapi Tuhan yang jadi manusia. Nah, kalau kita tahu, kalau kita memahami bahwa Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa, Dia sanggup jadi apa saja. Tapi tujuan Tuhan menyelamatkan manusia, maka Tuhan jadi manusia. Apa yang tidak bisa bagi Tuhan? Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Tuhanmu tidak bisa jadi manusia, berarti Tuhanmu tidak berkuasa, tidak punya power, tidak punya otoritas, tidak punya kuasa. Karena Tuhanmu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, di mana 2 Petrus 3 ayat 3 ini sudah mengingatkan kita. Rasul Petrus sudah mengingatkan kita di mana pada akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek, akan tampil guru-guru palsu, akan tampil nabi-nabi palsu, di mana mereka akan mengejek orang Kristen bahwa orang Kristen menyembah manusia. Orang Kristen menjadikan manusia Tuhan. Dan firman Tuhan ini, ya dan amin, sebelum terjadi hal-hal ini terjadi, di mana Rasul Petrus sudah mengingatkan kepada pengikut-pengikut Kristus, di mana akan tampil pengejek-pengejek. Mereka akan mengejek, mereka bahkan akan mematahkan tentang ketuhanan Yesus. Ingat baik, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun nabi yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan perlu ingat, kenapa murid-murid Yesus rela mati? Ada yang disiksa, disalib kebalik, ada yang dikuliti, ada yang dilempar, bahkan ada yang digoreng. Kenapa mereka rela mati? Karena mereka tahu Yesus itu adalah Tuhan. Di mana Yesus memanggil murid-murid Yesus itu, ada 12 orang murid. Kalau satu belum sah, 2 pun mungkin belum sah, tapi 3. Tapi kalau 12 itu lebih dari sah. Yang lain siapa yang saksikan? Yang lain siapa yang melihat? Bukankah yang lain berobsesi? Bukankah yang lain berhalusinasi? Tapi Yesus beda. Yesus tahu di mana pada akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek, akan tampil orang-orang yang akan menertawakan. Apa-apa kalau kita pun diejek, kalaupun kita difitnah, karena kita punya nilai, kita punya value, kita punya harga. Dan orang yang sering mengejek, yang sering memfitnah, yang sering menjatuhkan, karena mereka tidak punya nilai. Kenapa harus Yesus yang mereka
kejar terus? Kenapa harus Kristen yang dijelek-jelekin terus? Kenapa enggak yang lain-lain? Karena kita punya nilai, punya value, punya harga. Dan orang yang suka menjelekkan dan mengejek, memfitnah karena tidak punya nilai. Sungguh kasihan banget. Jadi dengar, kita diajarkan Kristus untuk senantiasa selalu balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena kita adalah orang-orang yang berbeda. Kita adalah orang-orang yang punya nilai, punya harga, punya value. Ingat baik, mari kita tertanam, kita berakar di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan bukan untuk dihafal, tapi firman Tuhan untuk dilakukan, dihidupkan dalam kehidupan kita, bukan untuk dihafal. Biarlah pencerahan pada hari ini menjadi pedoman buat kita. Jangan pernah tinggalkan Yesus apapun yang terjadi. Karena Yesus tetap adalah Tuhan. Nyatakan bagi dunia, Tuhan kita berkuasa. Kalau Tuhan kita berkuasa, berarti Tuhan bisa jadi manusia. Bukan manusia yang menjadi Tuhan, tapi Tuhan yang jadi manusia. Kalau ada Tuhan yang lain tidak bisa berbuat apa-apa, terbatas, tidak punya power, tidak punya kuasa. Sekali Yesus, tetap Yesus.